Shin Tae-yong targetkan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bertarung menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. 3 nama pertama merupakan tim yang lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Catatan tersebut membuat perjalanan timnas Indonesia menuju putaran final bakal berat. Hanya ada 2 tim yang akan mendapatkan tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara 2 tim nomor 3 dan keempat harus melalui ronde keempat. Timnas Indonesia bakal melalui perjalanan ke Piala Dunia 2026 mulai September 2024, Juni 2025. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal memulai perjalanan lawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Shin Tae-yong sebenarnya memilih realistis soal peluang timnya di ronde ketiga. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin mengincar 2 peringkat teratas untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong memilih timnas Indonesia untuk finish sebagai peringkat 3 atau 4 di ronde ketiga. Dirinya ingin timnas Indonesia berjuang memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui ronde keempat atau playoff antar benua. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2, ujar Shin Tae-yong dilansir dari kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2, jadi ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Shin. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4. Soal peluang menghadapi lawan-lawan tangguh, Shin Tae-yong enggan jemawa. Meski begitu, dirinya menganggap lawan tidak boleh menganggap remeh timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia punya kondisi fisik yang hampir seimbang dengan Australia dan Korea Selatan saat ini. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, ujar Shin Tae-yong. Harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya, kami harus pergi bagaimanapun caranya. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi, ujarnya. Lima pemain asing debutan Berry Liga 1 yang bisa curi perhatian di Piala Presiden 2024. Tidak seperti biasanya, Piala Presiden 2024 hanya 8 tim yang ikut dalam persaingan di turnamen yang berhadiah 5 miliar rupiah tersebut. 8 tim tersebut adalah Persib Bandung, PSM Makassar, Persis Solo, dan Borneo FC yang menghuni grup A. Di grup B ada tuan rumah Bali United, Madura United, Arema FC, dan Persija Jakarta. Klub-klub peserta sudah memulai persiapannya dengan menggelar latihan secara intens. Kemudian tim-tim di Berry Liga 1 termasuk yang ikut dalam persaingan di Piala Presiden 2024, melakukan perombakan skuadnya. Ada pemain yang pergi, ada pula pemain yang datang. Termasuk pemain-pemain asing yang siap menggebrak. 8 tim peserta Piala Presiden 2024 juga memiliki pemain asing debutan yang akan mengarungi Berry Liga 1 2024-2025. Siapa saja pemain yang bisa mencuri perhatian? Jordi Weerman. Dia adalah jebolan timnas Belanda U20. Menariknya, ia memiliki darah keturunan Indonesia dan sempat dilirik oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Namun Jordi memilih untuk menunda pinangan timnas Indonesia sehingga saat itu proses perpindahan kewarganegaraan dialihkan kepada Tom Haye. Usianya juga masih terbilang muda, yaitu baru berusia 25 tahun saat direkrut Madura United. Penyerang kelahiran Den Haag, Belanda tersebut matang di Feyenoord. Klaimnya adalah ingin merasakan atmosfer sepak bola di Indonesia serta Asia. Kebetulan Madura United juga bermain di AFC Challenge League 2024-2025. Ini jadi pembuktian Jordi apakah layak disebut sebagai striker house goal dan bisa masuk ke skuad timnas Indonesia atau tidak.
Matteo Kocijan. Setelah beberapa pemain asing seperti Alberto Rodriguez Martin dan Stefano Beltram hengkang dari Persib Bandung, mereka langsung bergerak cepat mendatangkan pemain. Kali ini adalah Matteo Kocijan. Ia adalah pemain asing debutan di BRI Liga 1 2024-2025. Ia bisa berposisi sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Performanya akan dilihat saat Piala Presiden 2024. Apakah layak menggantikan peran Alberto Rodriguez atau tidak? Sebab di grup A dikatakan sebagai grup yang lebih berat dibandingkan grup B. Hal ini merujuk dengan adanya 3 tim peringkat 7 besar. Selain Persib, ada Borneo FC dan Persis Solo. Belum lagi dengan PSM Makassar yang merupakan kampiun 2 musim lalu. Ramon Bueno. Kepingan puzzle pemain asing terakhir Persija Jakarta ada pada sosok Ramon Bueno. Ia adalah pemain yang berposisi sebagai gelandang. Usianya 29 tahun dan berasal dari negara kampiun Euro 2024, Spanyol. Persija sendiri tidak memaksimalkan kuota 8 pemain asing. Hanya 6 pemain asing yang direkrut musim ini. Mungkin saja masih melihat bagaimana perkembangan tim saat Piala Presiden 2024 nanti. Tapi yang jelas, sosok Ramon Bueno bisa mencuri perhatian The Jackmania. Apakah bisa sesuai ekspektasi atau tidak? Berguinho. Penyerang asal Brasil tampaknya masih menjadi pemikat hati klub-klub di BRI Liga 1. Termasuk Borneo FC yang baru saja mendatangkan Berguinho. Ia menggantikan posisi Felipe Cadenazzi yang cabut dari Pesut Etam. Berguinho sendiri adalah tipikal target man dengan spesialisasi kaki kiri. Daya gedornya sangat ditunggu dan Piala Presiden 2024 adalah pembuktian awalnya. Mungkin Borneo FC memiliki ekspektasi yang besar untuk Berguinho, layaknya saat masih diperkuat Matheus Pato. Brandon Wilson. Gelandang asal Australia tersebut menjadi salah satu pemain asing debutan di Liga 1 musim ini. Supporter Bali United jelas menaruh harapan besar untuknya. Apalagi posisinya adalah menggantikan peran Mohamed Rashid di lini tengah. Meskipun sudah pernah bertemu sebelumnya saat Bali United menghadapi Hanoi FC, namun pertemuan 1 kali tersebut bisa dikatakan maksimal untuk melihat sejauh mana kemampuan Brandon Wilson. Pembuktiannya ada di Piala Presiden 2024 nanti. Apakah moncer atau menjadi pembelian gagal Serdadu Tridatu?